warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 hebat? Pasti tetap sehat dan bersemangat bukan? Hari ini kita akan belajar tentang kedisiplinan berlalu lintas dan banyak lagi materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Untuk itu, ikuti terus dan tetap semangat ya. Selamat pagi. Jadi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Budi Brihanto. Pangkat saya Inspektur 2 Polisi. Jabatan Kanit Dikyasa Polres Salatiga. Alamat saya Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cebongan, Sudumukti, Kelurahan Cebongan, Argomulyo. Mohon maaf, salah. Pertama-tama, mungkin adik-adik kalau mau berkunjung atau bermain bisa ke rumah saya di alamat yang sudah saya sebutkan. Di sini kami selaku narasumber akan memberikan materi pada adik-adik mengenai keselamatan berlalu lintas. Bagaimana? Sebelumnya akan saya sampaikan dulu, barangkali adik-adik nanti ada yang menjadi polisi, seperti rekan-rekan jadi pejabat di kepolisian, jadi bisa mendaftar di kepolisian. Sangat mudah sebenarnya, yaitu dengan cara adik-adik sudah lulus di sekolah menengah atas, kemudian mendaftar di kepolisian. Tidak dipungut biaya, gratis, dengan syarat mengikuti tes yang ada di kepolisian. Yang pertama adalah bisa mengikuti tes kesehatan. Jadi kalau jadi polisi harus sehat. Syarat utamanya sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, nilainya harus tinggi untuk memenuhi syarat akademis. Nilainya harus tinggi. Yang ketiga, lulus tes jasmani. Yang keempat, lulus tes psikologi. Itu 4 item yang harus adik-adik pelajari untuk bisa menjadi seorang polisi. Tataran polisi ada banyak sekali. Kalau yang tinggi, yang paling tinggi bisa Akpol. Yang kedua bisa Bintara atau SIPSS, yaitu Pasca Sarjana. Kemudian ada yang utama-utama. Saya rasa itu informasi saya. Sekarang saya akan masuk ke materi masalah keselamatan lalu lintas. Dasarnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, seperti ini. Untuk anak-anak di bawah umur 17 tahun sebenarnya belum boleh menggunakan kendaraan bermotor. Jadi harus di atas 17 tahun dan mempunyai surat izin mengemudi.
Nah, jadi nanti kalau jadi polisi, lihat ini mobilnya keren-keren toh. Ini mobil lalu lintas. Ini ngawalnya Pak Presiden, ada ngawal pejabat-pejabat tinggi ini yang di depan sendiri. Nah, ini mobil Sabara ada seperti ini. Ini mengawal duta besar. Sepeda. Selanjutnya, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Cara aman berlalu lintas menggunakan helm. Yang kemudian dilihat dulu kendaraannya, kelengkapan pribadinya, mungkin surat-suratnya, kemudian kondisi kendaraannya, apakah remnya sudah pakem, kemudian lampunya, kemudian persyaratan yang lain. Itu selanjutnya, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. Yang pertama, bagi pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas, yaitu sebagai berikut. A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang kelima, iring-iringan pengantar jenazah. Yang keenam, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi begini adik-adik, ini saya terangkan, pengguna jalan harus mengutamakan 6 poin tersebut di atas, yaitu pemadam kebakaran, ambulan, memberikan pertolongan pada kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara, pejabat negara, pengantar jenazah, dan diskresi kepolisian atau hal-hal khusus masalah kepolisian. Jadi adik-adik jangan, kalau melihat di jalan, jangan kaget kalau kok ambulan robos lampu merah misalnya. Itu ada aturannya tersendiri. Selanjutnya, prioritas dengan pengawal petugas yang berwenang, dilengkapi isyarat dan tanda-tanda lain. Untuk huruf C, dengan isyarat berhenti tidak berlaku. Selanjutnya, mengenal rambu-rambu lalu lintas. Mengenal rambu-rambu lalu lintas berarti kita ikut mendukung program keselamatan berlalu lintas. Pengertian rambu-rambu, itu rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa
lambang, huruf, angka, kalimat, perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. 4 jenis peringatan, larangan, perintah, petunjuk. Kayaknya terlalu rumit. Misalnya lampu merah, oh itu dilarang berhenti. Berarti adik-adik kalau di jalan raya, kalau lampu merah harus berhenti. Kemudian lampu kuning, oh peringatan, berarti sudah mulai harus berhenti karena sebentar lagi pasti mengarah ke lampu merah. Kemudian lampu hijau, itu petunjuk untuk kendaraan jalan. Untuk biru, perintah. Seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya jadi lampu merah jalan, nanti pasti terjadi kecelakaan lalu lintas. Jenis dan fungsi rambu. Jadi banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang harus dipelajari oleh adik-adik. Jadi kalau pas adik-adik sudah buat SIM, sudah umur 17 tahun, adik-adik sudah bisa. Oh ini rambunya merah berhenti misalnya seperti itu. Jadi adik-adik bisa menjadi polisi kecil. Misalnya adik-adik sedang boncengan sama ayahnya atau ibunya. Misalnya ibunya lupa kalau lampu merah itu harus berhenti, adik-adik bisa mengingatkan sama ayahnya, ayah lampu merah itu berhenti ya. Adik-adik ya. Sekarang akan saya jelaskan jenis dan fungsi rambu. Yang pertama, rambu peringatan. Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jam 50 pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan lalu lintas, cuaca, dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan hitam. Gambar rambu peringatan. Nah, untuk coret atasnya ada titiknya, hati-hati. Kemudian orang nyebrang di zebra cross, peringatan banyak lalu lintas berjalan kaki menggunakan fasilitas penyeberangan. Kemudian ada orang merah sama hijau, itu bagi pejalan kaki, yaitu peringatan lampu isyarat penyeberangan jalan. Jadi adik-adik kalau nyebrang juga melihat lampu lalu lintas. Jadi nyebrang aja di situ ada, oh merah berarti tidak boleh nyebrang, oh hijau adik-adik boleh nyebrang jalan. Dan harus di zebra cross. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai. Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Nah, seperti ini gambar rambu larangan. Jadi larangan ini buletan merah, kemudian ada
strip putih larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kemudian ada gambar motor, kemudian dicoret, itu larangan. Pokoknya yang warnanya merah itu berarti larangan, itu larangan masuk bagi sepeda motor. Terus ada huruf S, kemudian dicoret merah, itu larangan berhenti. Kemudian kalau ada huruf P dicoret, larangan parkir. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Contohnya misalnya ada 40, ada bulatan, kemudian 40, itu batas akhir kecepatan maksimum 40 km. Jadi tidak boleh lebih dari 40 km perjalanan kendaraannya. Kemudian ada panah, terus ada panah 2 itu batas akhir larangan mendahului kendaraan lain. Kemudian ada bulatan putih terus coret itu batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak. Kemudian ada panah ke kiri tapi dasarnya biru, wajib mengikuti arah ke kiri. Kemudian ke bawah arahnya lajur, yaitu bagi jalan yang wajib dilewati. Kemudian putaran wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran. Nah, kalau bundaran itu biasanya ada di tanda-tanda rambu lalu lintas, ada di bundaran Ramayana, itu contohnya ada. Masih rambu perintah, misalnya ada panah ke kiri, ada panah ke kanan, perintah mengikuti arah ke kanan. Jadi kalau bapak ibunya naik mobil itu, ayah itu arahnya ke kanan, begitu. Saya rasa masih banyak lagi rambu-rambunya untuk diikuti. Nah, ini ada yang stop, ada berhenti. Berarti kalau ada tulisan stop, berhenti, misalnya digunakan pada operasi. Kemudian ada segitiga, itu berjalan, itu adalah larangan. Rambu perintah. Yang keempat adalah rambu petunjuk. Digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Selanjutnya, untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri. Nah, seperti ini ada orang menyeberang di zebra cross, yaitu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Kemudian ada huruf P, petunjuk lokasi fasilitas parkir. Kemudian ada palang merah, itu petunjuk lokasi balai kesehatan, bahwa di tempat itu ada balai kesehatan, yaitu puskesmas, balai pertolongan pertama, dan yang sejenisnya. Nah, seperti ini, yuk patuhi lalu lintas, tertib lalu lintas budaya anak bangsa.
Apa toh harus pakai helm? Nah, sini akan saya terangkan. Helm harusnya yang standar SNI, yaitu standar nasional. Kemudian cara pakainya, talinya diikatkan, mungkin bisa diikatkan di sini sampai bunyi klik gitu. Itu cara pakai helmnya. Kalau enggak, ayahnya nanti dikasih tahu kalau pakai helm, kata Pak Polisi harus bunyi klik. Kalau helm yang standar nasional. Di dalam peraturan lalu lintas, semua yang mengendarai kendaraan bermotor wajib, ya, jadi ya wajib memakai helm. Jadi adik-adik biar dibonceng sama ayahnya, kalau tidak pakai helm jangan mau ya, harus pakai helm, kata Pak Polisi. Baik yang mengemudi berarti ayahnya juga harus pakai helm, kemudian adik yang dibonceng juga harus memakai helm. Kadang-kadang adik-adik bilang pakai motor tidak pakai helm, kemudian boncengan 3. Bahkan ada yang sampai 5, banyak tidak pakai helm, tidak punya surat-surat, biar sudah bisa. Nanti kalau terjadi kecelakaan di jalan, adik-adik sendiri yang rugi. Selanjutnya adalah marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur garis. Melintang, garis, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka lainnya garis, contoh zebra cross. Ya. Apa tuh gunanya zebra cross? Jadi untuk menyeberang, jadi agar menyeberang di zebra cross, itu garis yang menyeberang di jalan itu ada garis. Itu untuk adik-adik kalau jalan menyeberang jalan di tempat zebra cross itu dilindungi undang-undang. Ya adik-adik kalau nyebrang silakan cari yang ada zebra cross-nya. Kemudian paku jalan sebagai pemisah jalur. Kalau adik-adik naik mobil sama ayahnya apa ibunya itu, kalau nyebrang sedikit itu pasti ada gerunjalan, duduk. Itu kalau ayahnya masih jalan terus kasih tahu bahwa itu sudah pemisah jalan antara kanan dengan kiri. Kemudian bentuk lajur khusus sepeda. Di Salatiga sudah banyak sekarang lajur khusus sepeda di jalanan ini, di panjang jalan sudah ada. Itu lajur khusus sepeda, ada gambarnya sepeda-sepeda di pinggir-pinggir jalan. Silakan adik-adik kalau pakai sepeda bisa di lajur itu. Bagaimana caranya aman di jalan? Tips selama berlalu lintas. Yang pertama, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yakinkan diri kita dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol. Yang ketiga, perlengkapan diri kita, yaitu helm sebagai pengaman, SIM, kacamata, jaket, sarung tangan, perlengkapan pribadinya. Helm pengaman, kacamata, jaket, sarung tangan, kemudian sepatu.
Yang keempat, pahami karakter kendaraan yang digunakan. Kemudian yang kelima, cek perlengkapan kendaraan, yaitu rem, roda, lampu, dan lain-lain. Dan jangan lupa surat penting seperti SIM, STNK. Tip aman sebelum berkendara. Kondisi sehat jasmani dan rohani. Lakukan pengecekan seluruh perlengkapan kendaraan sehingga siap untuk digunakan. Pahami karakter kendaraan Anda, jangan manual atau matic. Jangan lupa surat-surat Anda, SIM, STNK. Kesimpulan, yaitu sadar, sabar, dan solider dalam berlalu lintas. Awas, waspada, dan berhati-hati dalam berlalu lintas. Disiplin, taat pada undang-undang dan aturan lalu lintas. Antri tidak mencerobot, menyalip tanpa perhitungan. Rawat diri dan kendaraan agar tetap layak jalan dan selalu siap pakai. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk tambahan, karena adik-adik saat ini belum bisa bersekolah bertatap muka secara langsung, untuk situasi ini, apabila adik-adik bepergian, silakan menggunakan masker selalu, karena sekarang dalam situasi new normal, masker menjadi kebutuhan pokok. Jadi adik-adik harus menggunakan masker. Kalau enggak, adik-adik bisa kena sanksi. Yang kedua, selalu cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian hand sanitizer, silakan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, tetap jaga jarak kepada siapa aja. Minimal 1 meter jaraknya dengan rekan-rekan yang lain. Itu bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19. Selanjutnya jaga jarak, cuci tangan, kemudian menggunakan masker. Saya rasa itu. Silakan tetap berhati-hati, jaga keselamatan adik-adik semua. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat belajar, semoga adik-adik menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktunya sekolah. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah, Mama. Dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah, Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya, Bu. Ya Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Ma, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh iya juga ya deh. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita taat lalu lintas, kita selamat sampai tujuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu Guru SD Kumburjo 2 yang saya hormati, Bapak orang tua wali siswa SD Kumburjo 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati, anak-anak sekalian dari siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan taufiknya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita dapat bertemu lagi dalam rangka pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak sekalian, terutama siswa kelas 1 baru maupun siswa kelas 2, 3, 4, 5, 6. Pak Guru saat ini sangat berbahagia sekali bertemu dengan anak-anak. Dan harapan Pak Guru, anak-anak dalam situasi keadaan yang sehat walafiat, yang aman, tentram, dan senantiasa semangat. Ya, sekali lagi harus semangat, kan begitu ya. Perlu anak sekalian, sudah berjalan 3 hari kita bertemu dari tanggal 13, 14 yang sekarang sampai tanggal 15 ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS SD Kumburjo 2 tahun pelajaran 2020-2021. Selama 3 hari anak-anak melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan anak-anak memperoleh pengetahuan, memperoleh pengalaman dalam pembelajaran ini. Yang perlu anak-anak tanamkan yang pertama adalah kenalilah lingkungan sekolah. Pahami lingkungan sekolah yang anak-anak ketahui, yang anak-anak nanti bersekolah di sini, dan senantiasa memperhatikan lingkungan sekolah. Apakah sekolah kita sudah baik, sudah bersih atau belum? Kesehatannya bagaimana untuk anak-anak sekalian? Kemudian peraturan-peraturan sekolah harus betul-betul ditaati dan dipahami. Untuk anak-anak sekalian, saya sangat berterima kasih sekali bahwa selama 3 hari anak-anak telah mengikuti kegiatan MPLS dengan baik dan semuanya mengikuti dengan lancar. Harapannya seperti itu. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa mulai besok pagi, tepatnya tanggal 16 Juli 2020, anak-anak sudah harus siap untuk mengikuti pembelajaran. Namun perlu anak-anak ketahui juga bahwa pembelajaran mulai besok pagi dan sampai insya Allah September, ya tanggalnya kami belum tahu, sampai September anak-anak harus mulai mengikuti kegiatan pembelajaran lewat daring atau lewat WA. Nah, perlu kalian ketahui yang harus dipersiapkan apa dalam pembelajaran besok pagi itu. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah 1, persiapkan kesiapan lahir maupun batin. Ya, anak-anak harus siap untuk belajar. Ya, harus mempersiapkan diri, kesehatannya, kerapiannya. Ya, sebelum pembelajaran anak harus mandi dulu, makan yang banyak sehingga dalam pembelajaran anak tetap fit. Yang pertama. Yang kedua,
mempersiapkan buku-buku atau materi-materi yang sudah ditentukan dari Bapak Ibu guru kelas kalian masing-masing. Jadi buku pelajaran apa jam itu atau hari itu, ini kalian persiapkan dulu. Baik buku diktatnya maupun buku tulisnya, atau mungkin alat-alat yang akan kalian gunakan untuk belajar nanti. Karena yang kalian pelajari nanti bukan hanya buku saja, tapi bisa berupa barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Maka nanti kalian harus memperhatikan petunjuk atau memperhatikan bahan-bahan apa yang harus Anda persiapkan dari Bapak Ibu guru dalam proses belajar nanti. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa pembelajaran nanti akan dilaksanakan minimal pukul 7.30. Itu paling telatnya ya, paling telatnya. Ya, harapan kami pukul 7 sudah harus siap. Namun seandainya paling tidak itu pukul 7.30 anak-anak harus sudah siap pembelajaran, dan pembelajaran harus sudah dimulai. Maka mulai jam 7:04 anak harus mempersiapkan peralatan-peralatan itu sehingga anak-anak tidak bingung nanti dalam melaksanakan tugas itu. Kemudian pembelajaran nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Dan ingat, dibimbing oleh Bapak Ibu guru tapi dari sekolah lewat WA ya. Tidak Bu Guru datang ke rumah kamu, tidak, tapi nanti Bu Guru akan memberikan pembelajaran di sekolah ya, maka kamu harus memperhatikan. Dan dengan bimbingan orang tuamu atau tetangga dekatmu atau kakakmu, adikmu atau bulekmu, siapa yang akan membimbing kamu dalam proses belajar nanti. Bu Guru, Pak Guru hanya membimbing, memberikan pembelajaran lewat sekolah. Seandainya ada sesuatu yang kalian tidak tahu, harus kamu wajib bertanya, harus bertanya. Sekali lagi, karena apa? Semakin banyak kamu bertanya, itu berarti kalian semakin ingin tahu. Dan nanti siapa yang paling banyak itu nanti nilainya akan menjadi ada lebihnya. Jadi banyak bertanya itu akan memperoleh nilai khusus. Tapi kalau nggak pernah bertanya, kalau diam saja, itu nanti nilainya ya hanya standar saja. Kan begitu. Kemudian pembelajaran nanti akan dilaksanakan sampai pukul 12 untuk yang kelas atas, kelas 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Untuk yang kelas 1, 2, nanti pembelajaran akan diakhiri kurang lebih pukul 11. Itu sudah maksimal. Jadi untuk kelas 1, kelas 2 itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 11. Itu paling lama, kan begitu. Nah, kalian harus siap untuk di depan HP kamu. HP kamu buka, lihat itu HP-nya ada dipelajari. Yang penting dicatat. Nah, maka persiapkan itu buku catatan, buku pensilnya dan sebagainya itu kemudian. Yang penting dicatat. Yang penting itu dicatat untuk bagi pembelajaran kalian. Nah, itu adalah kegiatan kalian mulai tanggal 16 sampai seterusnya. Kecuali kalau hari Minggu. Ingat, hari Minggu libur. Kalian boleh belajar sendiri di rumah sesuai dengan bakatmu. Kamu ingin belajar apa? Silahkan. Mau kemana? Silahkan. Itu di hari Minggu atau di hari libur, tanggal-tanggal merah atau hari libur nasional, itu kalian tidak akan mendapat pelajaran. Kemudian perlu anak-anak ketahui juga, mulai pukul 12.00 sampai seterusnya sampai pagi nanti, Pak Guru, Bu Guru sudah tidak ada kegiatan mengajar pada kalian. Tapi kalian boleh untuk menanyakan sesuatu tugas kamu, yang hubungannya tugas hanya menanyakan saja.
tapi bukan menanyakan apa jawabannya apa Bu, bukan seperti itu. Jadi mulai jam 12 siang sampai pagi nanti itu Pak Guru Bu Guru sudah tidak melakukan apa pembelajaran, tapi masih diberi kesempatan kalian untuk menanyakan sesuatu yang Anda belum ketahui. Itu adalah kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan corona segera bisa kita atasi. Mudah-mudahan Salatiga sudah tidak sedikit yang mengalami penyakit yang hubungannya dengan corona itu, sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Dan insya Allah pemerintah merencanakan untuk pembelajaran tatap muka itu di bulan September, itu rencananya. Tapi kita nggak tahu apakah COVID-19 ini bisa baik atau belum, bisa kita tangani atau belum. Nanti kita lihat juga keputusan dari pemerintah, keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional kita. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, seandainya nanti ada anak-anak ada sesuatu ingin bertemu dengan Bu Guru atau Pak Guru yang hubungannya dengan penyerahan tugas atau mungkin hubungannya dengan yang lain, Anda atau anak-anak boleh ke sekolahan, tapi nggak boleh rombongan. Nggak boleh apa rombongan ya, satu orang saja, umpamanya menanyakan apa, mau kebutuhan apa, boleh ke sekolahan. Pak Guru, Bu Guru akan standby di sekolah dari pukul 07.00 atau ya 07.00 dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.00. Itu Pak Guru, Bu Guru tetap ada di sekolah. Untuk apa ya tugasnya sampai segitu. Jadi pukul 7 sampai dengan pukul 14 Pak Guru, Bu Guru itu tetap berada di sekolah. Tapi kalau sudah pukul 14 Pak Guru, Bu Guru sudah pulang ke rumah masing-masing. Kecuali kalau di hari Jumat. Kalau hari Jumat itu pukul 7 sampai pukul 11. Pak Guru, Bu Guru harus sudah pulang karena hari Jumat dan Bapak Guru sudah mulai melaksanakan kegiatan Jumatan seperti itu. Jadi pembelajaran seperti itu yang anak-anak harus ketahui. Sekali lagi saya mohon terutama untuk Bapak, Ibu, orang tua siswa supaya betul-betul mempersiapkan putra-putrinya untuk siap belajar. Yang disiapkan apa? 1, HP. Anak diberi untuk bisa mengoperasionalkan HP. Ibu harus percaya, jangan takut. Nanti HP-nya untuk mainan, untuk seperti enggak. Percayakan anak pasti siap untuk belajar. 1. Yang kedua kali, dampingi putra-putri panjenengan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, yang penting lagi, Bapak Ibu Guru harus sudah menyiapkan materi atau buku yang dibutuhkan. Ya, di sekolahan sudah dipersediakan untuk buku-buku tersebut. Maka untuk itu persiapkan buku pelajaran, tema mungkin, matematika mungkin, agama mungkin, harus betul-betul sudah siap di depan anak-anak. Karena hari Senin umpamanya, katakanlah hari Senin, kok pelajarannya apa? Oh, tema 1, maka anak-anak harus menyiapkan buku tema 1. Oh, hari Selasa agama umpamanya, ya berarti anak harus menyiapkan buku agama dan apa alat-alat yang lain. Ya, kalau nanti persiapkan juga kalau agama ya Al-Quran mungkin, ya mungkin juz amma atau yang apa, mungkin disuruh membaca Al-Quran atau disuruh membaca juz amma, anak-anak sudah siap kan seperti itu. Atau mungkin untuk kelas 1-2 mungkin buku Iqra, karena kelas 1-2 mungkin baru bisa membaca awal seperti itu. Itu untuk keagamaan.
Ya untuk matematika persiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan matematika. Ya, boleh menggunakan semua atau alat yang mana yang kita digunakan untuk proses pembelajaran tersebut. Itu yang Bapak Guru berikan dalam akhir kegiatan MPLS, akhir kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di tanggal 15 ini, dan alhamdulillah sudah pukul 12 ya, ini sudah pukul 12, dan anak-anak tetap sehat, jaga kesehatan. Ingat, satu ya, jaga kesehatan, caranya bagaimana? Cuci tangan ya, cuci tangan, jangan sampai lupa setiap 10 menit. Nah, cuci tangan, atau setelah kegiatan wajib cuci tangan pakai sabun. 2, jaga jarak dengan temannya. Ya, tidak boleh sendaguru, rangkulan dan sebagainya. Dan yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Ya, bergizi seimbang. Itu harus betul-betul. Yang keempat apa? Olahraga, ya. Olahraga itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti anak-anak orang sekolahnya tidur saja dan sebagainya, jangan sampai. Kemudian tidak boleh apa? Berkerumun, ya. Berkerumun artinya nonton bareng-bareng di mana atau pergi ke pasar bareng-bareng, itu nggak boleh berkerumun. Dan wajib setiap hari kalau keluar rumah wajib memakai masker. Jadi masker harus selalu dibawa saat keluar. Kalau di rumah ya silakan bawa, boleh, tidak juga nggak masalah. Pokoknya kalau mau keluar wajib memakai masker. Ini adalah kewajiban kita untuk menjaga agar diri kita selalu sehat. Itu yang bisa saya sampaikan, anak sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid maupun masyarakat dan sekitarnya. Ucapan kami yang terakhir dalam proses kegiatan ini, ya, kegiatan pada 3 hari yang selama ini kita laksanakan, yaitu MPLS. Kami dari sekolahan, dari SD Kumburjo 2, mohon maaf jika pelaksanaan MPLS tahun 2020-2021 ini banyak kekurangan. Bagaimana acara kita hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, alhamdulillah 3 hari ini kita sudah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan lancar. Semoga kalian semua dapat mengambil manfaatnya dengan baik. Dan kalian juga bisa menambah kebanggaan menjadi bagian dari siswa SD Kumburjo 2. Bapak Ibu guru, mohon maaf bila dalam kegiatan ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.